Semanti, kembali lagi di Semanti Podcast Boleh Cerita bersama saya Khonita Zakiatunufus. Di podcast kali ini kami sudah kedatangan tamu, yaitu seorang murid SMA Negeri 3 Purworejo yang menorehkan prestasinya di bidang sastra, yaitu cerita pendek atau cerpen, yaitu adalah Fisya Nadia Syafira. Halo Kak Fisya. Halo Khonita, halo teman-teman. Apa kabar nih Kak? Baik, kamu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong tentang cerpen nih Kak, Kak Fisya udah ikut lomba apa aja nih? Baru-baru ini aku baru aja ikut lomba resensi buku yang diadain sama Perpustakaan Kabupaten Purworejo, sama lagi berjalan ikut lomba opsi. Nah, dulu pas kelas 11 juga ikut lomba di sekolah yang kerjasama-sama Lanesia membuat cerpen gitu. Jadi waktu Lanesia itu pertama kali Kak Fisya bikin cerpen? Iya, itu pertama kali banget aku bikin cerpen. Dan langsung masuk 50 besar? Iya, alhamdulillah masuk 50 besar dan karyanya dijadiin buku. Boleh cerita nggak sih Kak isi dari cerpen Kak Fisya di Lanesia ini? Boleh. Jadi cerpenku yang Lanesia ini judulnya Janji Mawar Merah. Nah, isi cerita itu tentang seorang anak laki-laki namanya Matfei. Dia punya sebuah janji kepada ibunya untuk selalu membahagiakan adiknya yang namanya Riseta. Nah, janji itu harus ia tunaikan dengan memberikan setangkai mawar merah kepada Riseta setiap pagi. Padahal itu sebenarnya mawar merah itu masih langka banget di zaman itu. Jadi dia pakai mawar putih, terus diambil darahnya sendiri buat mewarnai mawar itu. Jadi benar-benar jiwanya itu diberikan kepada adiknya itu. Widih, keren banget. Kalau boleh tahu inspirasinya dari mana sih Kak? Inspirasinya aku dari itu. Aku pernah lihat gambar di sebuah buku. Nah, gambarnya itu tentang burung gagak yang jantungnya tertusuk mawar. Jadi mawarnya itu berubah warna jadi merah banget gitu. Itu keren sih gambarnya. Iya, menarik banget sih. Iya. Kalau Kak Fisya sendiri nih, gimana? Kenapa sih Kak Fisya tuh bisa suka sama cerpen ini? Aku suka sama cerpen karena kalau cerita pendek itu kan singkat ya, jadi endingnya satu, konfliknya juga cuma satu. Jadi setiap ada masalah itu langsung terselesaikan, nggak terbelit-belit lama sampai akhir bukunya itu panjang, nggak beda sama novel. Nah, terus kalau cerita pendek itu konfliknya itu tidak terlalu berat, jadi kita mau cari refreshing, cari kehiburan itu bisa lewat baca cerita pendek gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, mestinya kan ada seseorang yang memotivasi Kakak buat ikut cerpen ini kan? Iya. Lomba cerpen. Nah, boleh cerita nggak sih siapa sosok itu? Yang motivasi ikut cerpen itu guru saya pas kelas 11. Jadi dia nawarin saya buat ikut lomba FLS 3N, ikut seksi sekolah dulu. Pas ternyata udah lolos seleksi sekolah, terus lanjut kabupaten. Alhamdulillah di kabupaten juara 1, lanjut lagi ke kedua ya, di sana juga juara 1, lanjut provinsi. Nah, di situ sama guru saya itu dibilangin kalau saya itu nggak temanya itu nggak biasa, jadi kayak beda dari yang lain, nggak realistis gitu. Iya. Makanya bisa dipilih gitu. Keren banget. Kamu juga ikut ya Lanesia kan? Boleh cerita nggak cerita kamu gimana? Kalau cerita aku itu tuh tentang judulnya itu Aku Ingin Pena Bukan Jarum Suntik. Jadi ada seorang anak yang namanya Charles. Dia itu lahir di keluarga dokter. Jadi semua anggota keluarganya itu dokter. Sementara Charles itu pengen jadi arsitek. Jadi makanya judulnya Aku Ingin Pena Bukan Jarum Suntik. Di situ Charles itu tuh suka diolok-olok sama keluarga besarnya karena dia pengen jadi arsitek, padahal keluarga yang lain pada jadi dokter. Nah, di situ Charles tuh berusaha buat buktiin kalau dia tuh bisa buat jadi arsitek yang sukses. Wah, keren. Oh ya, kan Kak Fisya ikut FLS 3 ini kan, itu sampai ke provinsi. Nah, itu boleh cerita nggak sih Kak, apa aja pengalaman yang terjadi waktu FLS 3 ini tuh? Pengalamannya itu jadi pas di provinsi aku jadi pertama kali ke Solo, itu benar-benar pertama. Terus kalau yang kabupaten sama kedua itu kita online, jadi tinggal kirim naskah gitu. Boleh cerita nggak Kak tantangan-tantangan yang Kak Fisya hadapin selama ikut lomba? Kalau tantangannya biasanya kan kalau pas kita nulis itu
ada idenya tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Udah sampai sini ini mau lanjut apa, endingnya kok nggak ketemu sama alurnya, nggak nyambung gitu. Jadi kayak tiba-tiba nge-stuck di situ pikirannya, nggak bisa lanjut lagi gitu sih susahnya. Terus kalau misal kita bikin cerpen itu kan mesti IYD sama tanda baca. Nah itu kadang juga susah sih. Kadang ada yang ini koma apa titik ya, ini cocoknya titik apa koma, apa ini tanda bacanya gimana gitu. Kadang kurang sih gitu. Terus Kak Fisya tuh kalau bikin cerpen pastinya butuh ide-ide gitu kan? Iya. Nah ide itu tuh biasanya muncul dari mana Kak? Kalau ide-idenya itu biasanya muncul dari, kan aku sering nonton film, sering baca juga, sering baca novel, baca cerpen, baca komik, terus denger lagu. Nah dari kesekian banyaknya itu kadang kita pikirannya jadi satu, tiba-tiba jadi terarah ke satu tujuan gitu. Misal aku lagi pengen bahas tentang mawar, nah itu tiba-tiba aku udah inget, oh aku pernah baca tentang mawar ini, nanti nyambung ke lagu yang tentang mawar juga, nanti jadi bisa jadi inspirasi kita buat nulis cerita lain. Nah bisa juga kalau kita suka sama film tertentu, ternyata endingnya nggak sesuai, jadi kita bikin buat cerita yang dari sisi pandang kita yang kita inginkan endingnya gitu. Berarti kayak kita ngubah cerita yang menurut kita nggak sesuai, kayak kita nggak puas sendiri gitu. Iya, kayak kurang puas sama endingnya yang ada gitu. Jadi ingin membuat universe lain dari cerita itu, endingnya gitu. Berarti buat cari ide tuh perlu banyak-banyak pengalaman ya. Iya. Terus nih kan tadi udah ngomong tentang cerpen nih Kak. Iya. Malah kan saya belum tanya cerpen kesukaan Kakak itu apa sih? Cerpen kesukaanku. Kalau cerpen kesukaanku ya itu karyanya Terelie. Itu sih, dia pernah bikin sebuah buku yang isinya kumpulan cerpen, judulnya Berjuta Rasanya. Nah di dalam cerpen itu juga ada salah satu cerpen inspirasi yang aku buat FLS3 ini. Kalau boleh tahu yang apa sih Kak? Apa judulnya? Iya judulnya. Judulnya kalau punya Terelie itu Cintanometer. Berisi tentang sebuah negara yang udah maju banget teknologinya, tapi kurang pasangan, kurang anak gitu loh, kurang penduduk, karena penduduknya itu individualis. Jadi mereka lebih memilih hidup sendiri daripada berpasangan. Nah karena dari itu makanya pertumbuhan penduduknya menjadi kurang. Nah pemerintah akhirnya mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah lahirlah sebuah alat namanya Cintanometer yang bisa mendeteksi cinta. Jadi ketika orang ketemu sama orang lain itu bisa lihat, oh dia cinta sama aku gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kita nggak perlu repot-repot harus mengutarakan perasaan gitu. Jadi mereka langsung bisa membentuk hubungan dan membuat penduduknya itu semakin bertambah. Berarti itu jadi inspirasi Kakak buat bikin cerita juga kan ya? Iya. Aku belum cerita cerpen yang ini. Oh iya, yang cerpen FLS3N itu Kak Fisya terinspirasi dari novel itu, dari cerpen itu. Iya. Boleh cerita nggak sih kalau punya Kak Fisya itu kayak gimana? Kalau punya saya sendiri itu judulnya Ketika Warna Berbicara. Nah, di sebuah kota yang udah maju banget, itu ternyata teknologi nggak selalu membuat mereka hidup nyaman, tenang, sama damai, tapi malah membuat kekacauan di mana-mana. Kayak membuat teknologi itu jadi senjata yang jadi membuat para penduduknya itu malah takut gitu. Nah, akhirnya pemerintah juga itu ngadain sebuah pertemuan gede buat membahas cocoknya ini dikasih rencana apa biar kotanya itu tetap damai walaupun teknologi udah semakin maju, biar nggak kalah manusia sama teknologinya gitu. Nah akhirnya diciptainlah sebuah alat namanya BHV Watch. Itu sebuah jam tangan yang bisa nyala merah kalau seseorang punya niat jahat, sama biru kalau seseorang itu nggak punya niat jahat. Nah itu ceritain tentang seorang anak namanya Gavin. Gavin itu punya itu kayak dia trauma gitu loh. Nah makanya dia sering jam tangannya itu warna merah. Karena kayak mau nyakitin orang, tapi dia nggak nyakitin orang, dia cuma kadang lelah aja, jadi banyak pikiran. Nah makanya jam tangannya warna merah.
makanya dia dibully sama teman-temannya gara-gara jam tangan merah itu. Nah, terus dia ketemu sama seorang siswi namanya Sena. Dia nyemangatin Gavin buat jangan menyerah walaupun jam tangannya merah gitu loh. Kayak jam tangan itu bukan hakim, bukan penentu sikap kamu gitu loh. Nah, mereka akhirnya berteman, terus bahas-bahas berteman gitu. Nah, kebetulan pas mereka lagi jam istirahat nih, ceritanya itu bahas Gavin lihat seseorang temennya lagi dibully. Karena jam tangannya merah juga gitu loh. Jadi dia mikir deh mau nolongin temennya apa biarin aja, karena biar dia nggak dianggap jahat karena jam tangannya juga merah gitu loh. Akhirnya dia milih nolongin yang siswa yang dibully itu biar nggak dibully lagi sama teman-temannya. Tuh, makanya dari jam tangan merah itu nggak semua orang itu jahat sebenarnya. Nah karena itu kan kejadiannya itu di sekolah toh, jadi terekam CCTV. Pas kejadian itu menyebar luas, akhirnya pemerintah menginstruksi lagi itu loh, jam tangannya ini disuruh nggak dilepas, disuruh warganya ini untuk lebih berpikir lagi. Nggak semua orang yang jam tangan merah itu jahat, tapi kadang mereka itu butuh pertolongan malah gitu. Menarik banget ya ceritanya ya. Kayak beda dari yang lain. Terus Kak, buat teman-teman nih, Kakak ada tips dan saran nggak sih buat teman-teman? Tipsnya dari aku buat kalian mau cerpen, pertama-tama cari idenya dulu. Kalau udah ketemu idenya, lanjut konfliknya apa yang mau kalian tentuin. Kalau udah ketemu konfliknya, baru penyelesaiannya mau gimana. Nah gitu, baru ending. Berarti kita cari konfliknya dulu. Konflik. Oke nih Kak, ada motivasi nggak buat teman-teman yang lain? Buat teman-teman, kalian jangan takut untuk mencoba hal-hal baru ya, karena dengan mencoba hal-hal baru tersebut, kita jadi tahu jati diri kita yang tersembunyi, potensi diri kita gitu. Oke, makasih Kak. Makasih ya udah datang di podcast kali ini. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba itu merupakan kunci bagi kita untuk menemukan potensi diri kita. Saya Khonita Zakiatunufus, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.